Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, apakah sudah terlihat apa yang saya share? Halo, sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Ya, kemarin saya kasih soal juga untuk kalian untuk bisa dicoba di rumah. Dan ini kita coba membahas yang kemarin saya kasih ya. Dan juga ada soal apa namanya bahan yang lain terkait apa ujian dua. Oke. Kita lihat di sini ada soal terkait KSP. Jadi nanti tuh soal ujian kalian tuh ada soal tiap bab ya dan ada soal multi bab. Jadi pastinya kalian akan mengerjakan soal berkaitan dengan asam basa ya, terus ada soal terkait KSP, kemudian soal elektrokimia dan juga soal terkait apa namanya kimia organik dan biokimia atau biomolekul. Nah, kita coba soal KSP kemarin, soal ini. Ag3PO4 merupakan garam yang suka larut dalam air. Pada 25 derajat kelarutan Ag3O4 dalam air. Ya, pertanyaannya di sini adalah tuliskan reaksi kesetimbangan. Reaksi-reaksi kesetimbangan KSP itu biasanya memang menjadi soal pertama rata-rata ya atau mencari kelarutannya atau mencari KSP-nya itu biasanya menjadi pertanyaan awal. Di sini sudah ada kelarutan, berarti Anda bisa cari KSP-nya sebenarnya. Nah ini kalau Anda salah, nggak ada pasaknya, biasanya dikurangi satu. Ya. Jadi Ag3PO4, jadi 3Ag plus, dan PO4 3 minus. Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Kemudian hitung KSP-nya. Kalau lihat KSP-nya di sini adalah 3S ya, kuadrat 3S pangkat 3 ya. Lalu ini 3S pangkat 3 dan S ya. Jadi kalau Anda pakai ICE kan bisa ya, kemarin saya sudah jelaskan di equilibriumnya jadi 3S pangkat 3 dan S pangkat 1. Jadi 27 S pangkat 4. Di sini Anda bisa cari KSP. Jadi bisa saja yang diketahui KSP Anda cari kelarutannya, Anda bisa yang diketahui kelarutannya Anda bisa cari KSP-nya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya coba ini. Nilai kelarutan molar Ag3PO4 dalam garam yang dilarutkan dalam AgNO3. Nah, kalau kita lihat, kalau dilarutkan dalam garam, dia ada mengandung ion yang sama. Di sini ion yang sama adalah Ag dengan Ag ya. Jadi, Anda bisa masukkan Ag sebagai konsentrasi awalnya di inisial adalah 0,01 molar. Paham sampai sini?
Coba dulu kerjakan. Berapa kelarutannya? Karena ada penambahan ion senama ya. Jadi si ini ada tambahan Ag ditambah Ag plus sehingga pergeseran kesetimbangannya bergeser ke kiri. Dia semakin mengendap nantinya. Ya, ada pertanyaan sampai sini. Silakan coba dikerjakan. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini Ag-nya 0,01, nggak usah dikali 3 lagi karena dia adalah konsentrasi yang ditambahkan awalnya ya. Sehingga ada 0,01 plus 3S. Nah, di sini Anda bisa memasukkan dalam persamaan KSP-nya. Kemudian Anda akan melihat nilai KSP-nya berapa, 10 pangkat min 17 ya. Ya, nilai K-nya lebih kali 400, masih lebih kecil dari konsentrasi awal. Oh, jauh banget ya. Konsentrasi awalnya berapa? 0,01. Jadi, ininya bisa diabaikan. Hingga Anda bisa dapat 0,01. Yang tinggal Anda dapat S-nya adalah 4,59 kali 10 pangkat min 11. Nah, ini harus ada satuan ya, karena kelarutan adalah satuannya molar, mol per liter. Sama. Kalau Anda lihat, tadi ditambahkan Ag, sini Ag-nya tambah, berarti dia akan bergeser ke kiri kan? Nah, kalau bergeser ke kiri, kelarutannya semakin kecil. Ya, tadi kelarutan Ag3PO4 3,68. Nah, sekarang kelarutannya menjadi kali 4,59 10 pangkat min 11. Tadi 10 pangkat min 5. Ya, berarti kelarutannya lebih kecil. Berarti logis saat ditambahkan ion yang sama, dia akan mengendap. Ya, jadinya lebih kecil lagi dibandingkan ini. Ya, jadi kalau dalam larutan, awalnya dia kelarutannya ada dia kelarutannya 10 pangkat min 5, mungkin kalau kamu lihat di larutan Ag3PO4 itu keruh ya, keruh karena eh, larutannya 10 pangkat min 5 kecil sekali. Pas kamu tambahkan Ag plus 0,01 molar, mungkin ada yang mengendap di dasar jadi 10 pangkat min 11. Seperti itu. Ini mau ditanya, paham ya? Fatah, paham Fatah? Ya ini nggak usah struktur Lewis karena ini soal UP ya. Soal UP nggak usah. UP mah eh, tambalan. Nah ini soal kita kemarin yang saya kasih. Diketahui, ini coba bahas dulu. PKB untuk ketiga bahasa ini. Ada PKB-nya ya. Kalau PKB-nya tinggi, kemarin nilai KB-nya kecil. Ya. Karena min log KB kan. Berarti semakin tidak basah. Ya. Basanya kecil. Kan ionisasi basa itu kan berarti
basanya akan lebih besar kalau semakin banyak OH- yang terurai menjadi OH- dan KB-nya besar, berarti dia semakin basah. Ini KB-nya kecil, berarti dia semakin ke arah asam. Nah, ini PKB-nya besar. Nah, kalau kamu lihat PKB yang besar adalah amonia. Nah, jadi ditanya adalah urutkan kekuatan asam berikut dari asam yang paling kuat. Berarti kalau ini kan basa ya. Berarti kalau asam, berarti asam konjugasinya. Ini asam konjugasinya apa? NH4. Ya, kan ditambahin aja haknya. Karena ini basa, berarti asamnya adalah NH4 plus. Ini basa asamnya adalah CH3NH. Jadi ini main-mainin aja istilahnya ya. Kalau dia ditanyanya asam ya berarti konjugasinya. Kalau ditanyanya basa ya basanya gitu. Sebaliknya kalau ada senyawa asam ditanya mana urutkan kekuatan basa-basa berikut ya berarti basa konjugasinya gitu ya. Nah ini tambah aja haknya satu kan. Ini C2H5, H5, terus ini jadi NH3 plus. Jadi asam yang paling kuat hingga paling lemah. Mana asam paling kuat dan paling lemah? Ya tentunya karena PKB-nya besar, ini lebih asam. Ya, jadi ini lebih asam, ini lebih basah. Paham? Ya, jadi ini main-main istilah sebenarnya, biar bingung. Tapi kalau kamu paham konsepnya adalah ini, jadi konjugasinya juga akan lebih asam pastinya. Ya, berarti kamu akan menuliskan adalah NH4 plus dan C2H5NH3 plus. Nanti ada soal-soal seperti ini Anda sudah lihat aja nilai PKB-nya, KB-nya gitu ya. Jadi asam berbanding terbalik dengan kekuatan asam basa konjugasinya. Tekan basa konjugasinya. Nah, terus data tabel tentukan pH larutan. Kalau pH larutan di sini Anda tinggal misalnya berapa di sini dimintanya nggak dikasih tahu ya. 0,1 molar C2H5NH2. Langsung aja C25NH2 ditambah H2O menjadi C25NH3 plus dan OH-. Ini langsung ICE ya ini ya. ICE. MRS sebenarnya asal S-nya kamu bilang setimbang juga boleh sih. Yang ditekankan adalah MRS itu biasanya kemarin saya bilang untuk mol karena itu ada penambahan. Biasanya reaksi penetralan atau buffer. Nah, atau titrasi itu biasanya molnya berubah. Jadi harus MMRS dulu baru ICE. Ini biar kalian nggak bingung. Saya kasih tahu sebenarnya kalau sudah dalam molar, ya udah langsung pakai ICE. Tapi ada juga buku bilang MRS juga. MRS itu mula-mula reaksi setimbang. Kalau misalnya dia mau mengganti istilah ICE. Oke. Jadi kamu bisa dapat nilai di sini kalau ada OH- nilainya KB ya. Lihat ini. Jadi kalau ngurut-ngurutin begini itu nilainya cuma dua biasanya kalau di ujian. Kalau ini nilainya ya bertiga atau empat gitu ya. Jadi di sini KB-nya X kuadrat per 0,1 min X. Nah, bisa diabaikan nggak X-nya? Ya kamu cari KB-nya di sini. C35 KB-nya berapa? Ya, KB sama dengan shift log PKB kan.
Oke, kamu bisa cari PKB-nya berapa. Di sini ada, sudah dihitung KB-nya 8,6 eh 7,413 10 kali 4 ini KB-nya. Kali 400 masih lebih kecil dari konsentrasi awal nggak? Masih Pak. Jadi bisa diabaikan min X-nya ya. Nah, Anda dapat pH-nya 10 min 94 ya. Anda dapat pOH kemudian 14 kurang pOH jadinya 11,94 nanti. Ya, jadi Anda dapat pOH nanti kemudian Anda cari pH-nya. Paham ya? Jadi ini sebenarnya hidrolisis basa lemah biasa ya. Yang kedua adalah ada hidrolisis garam. Kan ini garam kan? Karena ini basah, kemudian ada konjugasi dari asam jadi garam dia. Nah, di sini kamu harus mencari molaritas si CH3NH3 plus terlebih dahulu. Karena di sini CH3NH3 plus kannya 2 ya. Jadi kenapa dikali 2? Karena kalau dia terurai garamnya, jadi apa? Kan dia terurai sempurna jadi garamnya ya. Jadi ini NH3 ditambah plus ya. Ini kationnya, ini anionnya. Benar kan? Ini jadinya 2. Saat kita ICE kan dia habis sempurna ya menjadi kation dan anion. Nah sini ini kalau kalau ininya ya, kalau prosesnya ya, ini akan habis, ini akan jadi 0,2 dan ini akan jadi 0,1. Nah, ini 0,1 awalnya kan. Nah, 0, ini habis, ini 0,2, 0, jadi bisa langsung aja langsung dikali 2 gitu kan sama aja karena dia terurai sesuai dengan jumlah molnya, koefisiennya. Nah, terus 0,2 ini kamu masukkan ke sini, dia bereaksi sama air menjadi ini ya, ya, ditambah H2O menjadi CH3NH2 dan H3O+, ya. Kalau nggak mau masukkan air dalam reaksi juga nggak masalah. Nah, terus kamu tuliskan di sini ICE lagi, ya, sama aja ini ICE. Jadi kalau dalam ICE itu berarti tabel konsentrasi. Kalau MRS yang kemarin saya ajarkan itu adalah mol ya. MBS ya sama aja. Mula-mula bereaksi sisa. Nah, terus Anda masukkan di sini karena H plus yang dihasilkan, Anda cari Ka-nya. Ka itu kan KW per KB ya. Nanti Anda dapat KW itu 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 4 berarti 10 pangkat min 11-an ya. Kemudian Anda cari, ini berarti bisa diabaikan X-nya ya, karena dikali 400, KB-nya masih lebih kecil dari 0,2. Ya. Kalau mau hitung langsung pakai persamaan kuadrat juga nggak masalah. Kan ada ininya ya, ada pakai kalkulator. Kadang ada dosen, nggak usah hitung aja sendiri, ada kalkulator kok katanya. Padahal kecil sekali tuh KB-nya juga, jadi ya bisa meringankan sih sebenarnya kalau nilai-nilai K tetapan kesetimbangannya itu kecil itu sebenarnya eh, akan dapat juga kecil karena konsentrasinya rata-rata besar ya yang ditambahkan atau sebagai konsentrasi awalnya besar. Nah, udah dapat pH-nya 5,67. Nah, Anda kalau lihat eh, ini tadi si CH25NH2 itu kan sangat basah ya. Nah, jadi pH-nya juga pasti pH-nya basah. Kemudian CH3NH3 plus ini
pH-nya lebih sedikit asam ya. Ini Anda juga sudah lihat. Kalau dalam bentuk garamnya. Nah, sekarang titrasi. Kalau misalnya ada NH3 tambah NaCl ini titrasi ya. Ah, Anda mula-mula bereaksi sisa dulu pakai mol ya. mRs dalam dalam mol. Jadi jangan masukkan konsentrasi dulu. Kalau ada penambahan asam tambah basa jadi garam ya. Nah, ini yang habis adalah asamnya ya. Jadi basanya habis, asamnya yang bersisa berarti pH-nya adalah pH dari asam kan ya. Di sini asamnya, di sini 5. Kan 0,05 molar kali 100 yaitu 5 milimol. Ini milimol ya, sorry dalam bentuk milimol. Kemudian 0,1 kali 100 itu 10 milimol. Nah, terus Anda mula-mula bereaksi sisa dalam bentuk mol, kemudian ini menjadi nilai H plusnya yang bersisa ya, 5 milimol. Volume totalnya adalah 200 mili. Nah, nanti kalau dititrasi, dalam titrasi ada diminta berapa pH ekivalen. pH ekivalen berarti adalah pH di mana mol di asam dan basanya habis ya saat timbang. Jadi Anda harus prediksi berapa molnya harus sama dengan mol satunya ya, asam dan basanya harus sama biar dia habis. Nanti akan ada keluar soal itu berapa pH pada titik ekivalen. Nggak diketahui molnya volumenya berapa, konsentrasinya berapa untuk penambahan HCl-nya. Ya Anda sudah tahu pasti kalau titik ekivalen volumenya 100, konsentrasinya 0,05 kan. Seperti itu. Ini nanti kalau ada soal misalnya tentukan pH pada titik ekivalen eh, dari titrasi eh, basa lemah NH3 misalnya dengan HCl misalnya. Nah, konsentrasi NH3-nya diketahui, volumenya NH3-nya diketahui, tapi HCl-nya diketahui. Kalau ada titik ekivalen ya berarti sama molaritas dan volumenya ya. Dimasukkan ke sini akan habis dua-duanya. Nah, baru Anda hidrolisis garam seperti biasa dengan seperti yang ini samakan ya. Sama juga prosesnya seperti ini. Jadi nanti kalau sudah dapat 5 milimol bagi 200, ini konsentrasi 0,025 molar sama dengan konsentrasi awal di sini misalnya. Prosesnya sama kayak di soal Fitsat 2 ini ya. Nah, berarti ini yang bersisa adalah CL ya. Maksud saya, kalau nanti titrasi di titik ekivalen ini habis, berarti perhitungan asamnya adalah hidrolisis garam seperti yang bagian 2. Saya mau tanya, kemarin kayaknya banyak soal kayak gitu ya di kuis. Oke, lanjut ya. Berdasarkan senyawa pada tabel dapat digunakan membuat larutan buffer basa. Senyawa pada tabel dapat digunakan membuat larutan buffer basa. Buffer itu kan artinya dia ditambahkan asam, ya. Yang bersisa adalah bisa basa lemahnya, ya. Selama basa lemaknya dan garamnya bersisa ini kalau misalnya ya, ini misalnya 0, ini 0, ini 5. Nah, ini berarti buffer. Karena basa lemahnya dengan garamnya bersisa. Nah, itu kalau buffer ya. Jadi tiga senyawa ini bisa menjadi buffer jika ditambahkan asam. Ya, jadi ingat buffer itu yang lemah dan garamnya bersisa. Ya, kalau yang kuat yang bersisa ya pH-nya aja yang pH yang bersisa itu ya konsentrasinya. Berdasarkan nilai pKb pada tabel, tentukan pasangan asam basa konjugasi yang dapat digunakan membuat larutan buffer dengan pH 8,5.
pH 8,5. Di sini kalau Anda lihat larutan buffer dengan pH 8,5 terdapat pada rentang kerja buffer amonia. Rentang kerja itu biasanya kita dapatkan dari pKa ditambah plus minus 1. Nah, ini tambahan buat kalian ya. Jadi kalau misalnya rentang kerja suatu pH tertentu, nah itu bisa dilihat dari pKa ditambah plus minus 1. pKa yang kalian bisa dapat tadi dari 14 min PKB, kan PKa tambah PKB 14 ya. Maka rencang buffer amonia ya tinggal 14 kurang 4,75 yaitu 10, rentangnya 8,25 kali 10,25. Jadi misalnya pada data PKB itu terus Anda diminta, saya meminta lakukan buffer pH-nya 8,5. Gimana caranya? Ya. Jadi Anda harus mencari rentang pH, misalnya cari pKa masing-masing. Tapi ini nggak keluar, nggak akan keluar yang kayak gitu ya. Ini maksudnya dalam soal seperti itu. Jadi Anda cari pKa-nya masing-masing ya dari 14 minus PKB. Nah, terus kalau Anda dapat rentangnya sekitar 8,25, nah itu adalah pH buffernya. Apa bahasa yang bisa digunakan pada rentang pH seperti tersebut gitu ya. Nah, itu contoh saja apa untuk membuat larutan buffer dari PKB, data PKB ya. Oke, terakhir suatu larutan buffer metilamina dengan volume sekian mengandung. Nah, kalau larutan buffer pasti basa dan garamnya bersisa. Nah, di sini ada C3NH2 dan asam konjugasinya 0,25 molar. Nah, jadi kalau kamu tulis di sini garam ini asamnya, ini basanya, ini garamnya kan, asam konjugasinya, ya. Nah, kamu mau pakai cara satu, cara dua, cara tiga, terserah. Kalau ini pakai cara tiga dia. Nah, kalau cara tiga, ininya awalnya 0,25 molar, ini 0,5 molar ya. Ini Ce. Dan kalau cara dua, dia dari CH3, NH2, ya, plus H2O, menghasilkan apa? Oke. Ah, sebenarnya ini kan balik-balik aja ya. Tapi nanti Anda pakainya KB, OH-. Nambah, OH, benar. Ini adalah KB. KB ya. Nah, putus. Nah, kalau ini AA. Nah, ini sama aja kalau airnya masuk dalam reaksi, terlibat dalam reaksi, ini 3O+. Sama ya. Jadi Anda mau pakai cara ini atau cara ini, atau pakai yang pH sama dengan pKa, bla bla bla. Ingat yang rumus buffer ya, itu juga bisa. Itu cara satu. pKa, apa kemarin tuh? Plus log garam bagi basaknya ya.
garam. Ini garam itu sebenarnya konjugasinya ya dari asam basa lemak. Nanti kita dapat 10,95 ya. Ini bisa diabaikan karena KAKB-nya kayaknya kecil ya. Ini ini pakai rumus cara pertama. Nah, kemudian apabila sistem buffer amina ditambahkan 0,01 mol peralatan setelah HNO3. Nah, jadi kalian pakai ini pakai langsung konsentrasi, kalau ini pakai mol ya. Kenapa pakai mol? Karena dia ini kuncinya bikin bingung ya Pak. Kapan kita pakai MRS, kapan kita pakai ini? Ya kalau pakai apa mula-mula bereaksi sisa berarti kan ada mol yang berubah. Kalau ICE langsung saja menggunakan konsentrasi karena dia tabel konsentrasi ya. Nah, di sini tambahkan H plus molnya di sini 0,5 mol ya. Dari mana 0,5 mol itu? Dari sini. Dari C3Na2-nya berapa tadi? 0,5 kan molar dikali 1 liter. Ini 0,5 mol berarti di sini bukan milimol ya. Karena dia volumenya 1 liter, kemudian H plusnya 0,01 mol. Ya, jadi 0,5 mol. Kapan kita pakai milimol, kapan kita pakai mol, terserah Anda. Ini pokoknya ujungnya mol aja ya, biar nggak komanya beda belakang angkanya ya. Nah, di sini yang bersisa adalah garam dan basanya. Jadi pakai cara 1, 2, 3 lagi terserah. Nah, ini pakai cara 1 dapat 10,925. Nah, ini kalau Anda lihat ternyata saat ditambahkan buffer ya. Ini ada sorry, saat larutan buffernya dengan garamnya sekian, pH-nya 10,95. Kemudian saat ditambahkan sedikit asam, ya mau dititrasi atau ditambahkan sedikit asam, dia masih bersisa si basa dan garamnya. Jadi ini masih menjadi buffer. Ya. Nah, rentang kerjanya larutan buffer ini biar tidak apa sistem buffer ini bisa dicari dari ini tadi ya rentang kerja pH-nya. Jadi pKa plus minus 1 di sini Anda dapat 8,25 dikurangi 10,25. Nah, cuman kalau Anda lihat buffer itu kan dia pH-nya tidak berubah atau berubahnya sedikit. Nanti dia akan jomplang kalau H plusnya ini kita tambah-tambah-tambah terus kan. Kalau kita tambah-tambah terus, nanti yang bersisa adalah si ini, jadi pH-nya adalah pH si asam kuatnya. Asam kuatnya kan HNO3. Seperti itu, ada yang mau ditanya? Jangan lupa absen ya. Absen sudah saya buka. Selanjutnya, soal berikutnya adalah elektrokimia. Jadi udah KSP, contohnya KSP pelajari juga yang tentuin pH ya. Tentuin pH pelajari juga dan pengendapan selektif juga. Yang kemarin mana duluan mengendap, mana eh, konsentrasi ion yang mengendap dulu, apa yang bersisa setelah dia mengendap dulu. Jadi pakai KSP-nya yang satunya ya, garam yang satunya. Udah ada rekamannya kemarin. Nah, kalau kita lihat di sini, suatu sel Galvani punya notasi sel sekian. Nah, berarti si selnya dia pakai elektroda di anoda adalah Mg, di katoda adalah Pt. Karena kan notasi sel itu kan dari anoda, jalannya elektron dari anoda ke katoda, betul ya. Jadi anodanya ini kita bisa prediksi Mg menjadi Mg2+,
Kemudian di katoda reaksi reduksi Fe3+ menjadi Fe2+. Bisa juga kita prediksi dari potensial reduksinya mana yang lebih positif. Ini kan. Nah, karena kalau ini lebih positif, kita bisa tahu dia reaksinya reduksi di katoda. Paham ya? Jadi nggak usah lagi mikirin mana reaksi katoda, mana anoda. Tinggal Anda lihat notasinya, urutannya. Anda bisa juga lihat ini anoda ya. Karena dia lebih negatif. Kemarin kan potensial reduksi yang lebih negatif, dia lebih reaktif dan dia lebih cenderung di anoda. Karena mudah teroksidasi. Nah, reaksinya gampang, langsung Anda buat Mg menjadi Mg2+, Fe3+ menjadi Fe2+. Nanti buat reaksi setengah reaksinya di katoda berapa, anoda berapa, ini reaksi totalnya ya. Arah aliran arus pasti dari katoda ke anoda, dari PT ke Mg. Nilai potensial reduksinya tinggal Anda dapat katoda kurang anoda 0,77 kurangi 2,37. Jangan dibalik ya tanda 2,37-nya. Nanti salah. 3,14. Kalau potensial sel standarnya positif berarti dia spontan ya. Delta G standarnya negatif. Dan nilai tetapan keseimbangannya kemarin lebih besar dari 1. Ya, kalau Anda hitung pasti akan dapat segini gitu ya. Pasti spontan dan bergeser ke produk. Nah, potensial selnya di sini ditanya potensial selnya, berarti di sini kan ini kan konsentrasi pada 1 molar kan. Kalau yang standar-standar kan 1 molar, kemudian dia 29,5 derajat Celcius, kemarin ya sudah disampaikan, tekanannya 1 atm. Nah, potensial selnya berarti di sini ada konsentrasi yang tidak 1 molar kan, kita masukkan 8,314, Q-nya adalah Mg2+, Fe2+ dibagi Fe3+ pangkat 3, pangkat 2 ya. Kemudian Anda masukkan di sini potensial sel standarnya. Ini rumusnya akan ada di depan soal biasanya. Nah, F-nya 96.500, ini elektron yang terlibat 2 ya, karena ini ada dikali 2 Fe-nya. Kemudian Anda dapat 3,16. Jadi ini pada konsentrasi 1 molar, potensialnya lebih kecil jika konsentrasi yang dirubah dia akan lebih besar. Tetap SL-nya yang positif berarti delta G tidak standarnya juga negatif ya. Dan K-nya tetap dia lebih besar dari 1. Nah, di sini ada ditanya lagi, apakah reaksi ini berlangsung spontan? Ya, spontan ya. Nah, di sini Anda masukkan N-nya adalah elektron yang terlibat adalah 2. Kemudian potensial selnya 3,16. Satuannya dalam bentuk joule per mol, nanti Anda rubah ke kilojoule per mol ya. Karena satuan delta G itu kan joule per mol, nanti masukin ke kilojoule dari rumusnya. Nah, terus sel ini dipakai untuk elektrolisis. Kemudian elektrolisis ini dilakukan selama 1 jam dan arus 0,4 ampere. Nah, di sini tentukan massa Mg. Nah, Mg reaksinya oksidasi ya. Jadi Mg, kemudian jadi Mg2+ tambah 2 elektron. Nah, elektron ini kamu cari dulu dari arus dan waktunya. Dari mol elektron I kali T per F ya. Arusnya 0,4, waktunya 3.600 karena 1 jam ya. Karena harus dalam detik.
3.600 second bagi 96.500. Anda dapat berapa mol? Nah, mol itu adalah mol elektron di sini 0,0149. Tinggal perbandingan koefisien stoikiometri biasa, Anda bisa dapat massa mol dari Mg 0,0149. Bisa kan dari itu setengahnya dari ini ya. Kamu dapat mol Mg berapa? Dapat mol, dapat massa. Oke, jadi dapat molnya, perbandingannya setengahnya, kemudian dapat massanya dikali massa molar Mg. Massa molar Mg 24, Anda dapat 0,181 gram. Pertanyaan yang biasa juga ditanya bagaimana bisa meningkatkan massa Mg lebih banyak dengan arus dan waktu yang sama. Berarti kalau arus dan waktunya sama, meningkatkannya bisa lebih 2 kali lipatnya, ya kita pakai rangkaian seri ya. Jadi kemarin sudah dibahas juga terkait rangkaian seri. Oke, itu sudah semua saya bahas terkait soal yang kemarin saya kasih. Nanti kita lanjutkan di hari Jumat ya untuk belajar soal-soal yang lain. Tolong pelajari soal-soal yang saya berikan, rekaman yang saya berikan ya. Harapannya bisa lebih baik hasil Anda dibandingkan UTS kemarin. Dan tidak usah UP. Ya kalau harus UP ya UP. Kalau UP juga nggak bisa ya ngulang gitu aja ya. Akhirnya saya hanya mengajar dan berharap kalian bisa lebih baik. Semua tergantung Anda. Kalau attitude Anda mau berlaku curang, ya Anda diekan. Kalau Anda tidak ya sesuai dengan kemampuan sistem apa yang ada, ya insya Allah lulus lah. Ya. Yang penting belajar bareng-bareng, saling mengajari, tidak bisa belajar sendiri, Mafiki itu. Karena Mafiki itu harus ada pemahaman yang sama dan bisa mencoba sendiri. Waktu Anda hanya 2 jam, nanti ujiannya, dan itu harus di eh, apa namanya 5 bab ya. Ya harus latihan, tidak hanya benar dan teliti, tapi cepat juga ya. Dan jangan buang-buang waktu. Haruslah lihat mana yang eh, mudah dulu terlebih dahulu. Saya itu kasih soal-soal yang mungkin lebih sulit dari soal ujian atau mungkin sama levelnya. Jadi harapannya Anda sudah punya banyak variasi soal. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Ada pertanyaan?